Pacaran putus, nyambung lagi, putus lagi, dan kini nyambung lagi. Kisah inilah yang ditoreh Glenn Fredly dengan Aura Kasih. Setelah nyatanya dekat lagi, dua insan ini justru kian lengket dan kompak. Yang terbaru, Glenn dan Aura Kasih terlibat di sebuah pagelaran musik. Selain tampil, Glenn ternyata menghususkan diri mengelus Aura Kasih dengan tangan dinginnya. Dari memilih aransemen musik yang pas, lagu yang tepat hingga gaya panggung menawan. Kisah rujuk kali ini sepertinya berbuah banyak berkah dan cerita indah bagi keduanya. Ya, hal yang baik kan buat saya ya itu ya hal yang memang harus dirawat kalau baik. Maksudnya kita nggak punya pemikiran-pemikiran yang lebih saling ya saling support, saling mendukung itu penting kan. Nyambung lagi, mesra lagi, dan kian lengket saja dari hari ke hari. Akan tetapi ketika bicara sikap, baik Glenn maupun Aura masih memakai jurus dan gaya lama saat ada media. Langsung ambil jarak, main petak umpet, dan berupaya menutup-nutupi. Cinta keduanya selalu terlihat penuh rahasia hingga memancing penasaran masyarakat. Ada rahasia ini, saya ngomong apa aja kalian punya cerita sendiri gitu ya. Lebih baik ya saya apa adanya aja gitu dalam arti ya jalanin aja. Berulang kali putus tetapi bisa nyambung lagi. Kata banyak orang, ini adalah salah satu pertanda berjodoh. Benarkah kisah tertautnya lagi hati mereka kali ini akan menjadi momen untuk melangkah lebih serius? Dalam arti berujung pasti, yakni kepelaminan. Ya nanti didoakan aja yang terbaik kan gitu. Ibaratnya eh, ya saya sih saat ini menikmati apa yang dalam arti saya nggak punya target atau saya nggak punya memaksakan keinginan saya atau keinginan dia untuk justru hari ini ya kita lagi menikmati saat dia punya kesibukan, saya punya kesibukan juga yang kita saling update dan saling mensupport aja sih. Dilihat aja lah ya. Ya resolusi yang lebih kreatif lah, resolusi masa kalau resolusi cuma nyampe ujungnya cuma ngejar kayak gitu ya belum. Ya doain aja ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih. Kimberly Ryder baru saja menjalani liburan romantis bersama kekasihnya Edward Akbar di Pulau Lombok. Kim memamerkan kebersamaannya dengan Edward di Pulau Lombok lewat akun Instagram miliknya. Penampilan Kim selama liburan langsung mengundang perhatian netizen karena Kim tampil berani dengan berbikini. Sampai-sampai banyak netizen yang menyangka kalau Kim tampil tanpa sehelai benang pun di badannya. Kan aku pakai bikini yang emang kemban, ya udah gitu aja. Terus ya udah kita have-fun aja sih di sana sebelum aku ke Inggris. Kim menghabiskan liburan akhir tahun bersama kekasihnya sebelum bertolak ke Inggris. Kim memang melanjutkan studi S2 jurusan acting di Inggris, sehingga harus berpisah dengan kekasihnya untuk waktu yang cukup lama. Mau tak mau, Kim harus menjalani hubungan jarak jauh dengan kekasihnya yang juga berprofesi sebagai aktor itu. Ya siapa sih yang siap LDR? Paling sih ya begitulah, keep in touch aja terus. Harus saling percaya aja sih, gitu aja. Jadi dia pastinya kan ada kerjaan di sini, jadi aku juga sekolah di sana. Kita sama-sama konsentrasi untuk masa depan bersama yang lebih cerah. Selalu tak mudah untuk menjalani pacaran jarak jauh. Banyak kendala yang harus dihadapi Kim, mulai dari kendala jarak dan kendala perbedaan waktu yang bisa mengganggu kelancaran hubungan komunikasi antara Kim dengan kekasihnya. Meski teknologi komunikasi sudah sangat maju, tetap saja tak bisa menggantikan kualitas komunikasi tatap muka. Komunikasi kalau ada apa-apa tuh harus cerita. Terus ya kita tuh bukan cuma kayak dua orang yang
masing-masing. Kita harus bersama, jalannya yang bersama juga. Terus pokoknya kita harus menjadi satu tim aja sih. Paling tidak, Kim membutuhkan waktu 1,5 tahun lagi untuk menyelesaikan studi S2-nya di Inggris. Sekarang Kim memang harus menjalani hubungan jarak jauh dengan kekasihnya. Dan semua pengorbanan itu tak akan sia-sia karena dilakukan demi mempersiapkan masa depan yang cerah. Kim ingin merajut masa depan yang bahagia bersama kekasihnya. Hal ini menjadi penegasan kalau Kim menjalani hubungan yang sangat serius dengan Edward. Kim sudah menetapkan pilihan untuk menjadikan Edward sebagai pendamping hidupnya. Terakhir aja sih, soalnya kan lulusnya juga masih 1,5 tahun lagi. So aku mikirin tahun ini dulu, aku fokus ke sekolah. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar aja sih. Hope for the best aja. Tolong doain, ingin membuat masa depan bersama yang baik aja gitu. Di luar urusan asmara praktis selama menempuh pendidikan S2 di Inggris, Kim akan vakum dari dunia akting di Indonesia. Setelah studi S2-nya selesai, Kim siap meramaikan dunia akting Indonesia dengan kemampuan akting yang semakin mumpuni. Kan misalnya kan aku ngambil S2-nya juga acting kan, jadi aku pastinya setelah itu akan melanjutin lagi. Kondisi Yana Zain kemarin sempat drop. Tubuhnya sangat lemah dan mengalami sesak napas. Tangannya juga membengkak, bahkan sesekali keluar darah. Kanker payudara stadium 4 dan juga kelenjar getah bening menguras semua kekuatan dan kecantikan Yana. Hingga Jumat malam kemarin, pihak rumah sakit dan dokter yang merawat pun melarang pembesuk untuk menemui Yana. Hanya keluarga saja yang diizinkan. Rasa sakit sudah menjadi hari-hari Yana sejak kanker menggerogoti. Apalagi sejak setahun terakhir. Harus rutin menjalani kemoterapi dan kini bahkan harus menjalani pula radiasi untuk menghambat kanker kelenjar getah beningnya. Kondisi memburuk Yana berangsur hilang setelah kedua buah hatinya, Aurelia Kalista Karila dan Alika Pandora Salvin, tiba di rumah sakit. Sejak Kamis lalu, Aurelia tak menemani ibunya di rumah sakit karena Alika adiknya mengalami demam. Sakit panas, terus mama juga, nenek itu juga oma nggak enak badan. Aku kemarin juga sempat batuk dikit. Di kemarin tuh kita habis ke rumah sakit. Aku baru tahu mami sesak napas tuh tadi pagi. Aku nelfon mami terus nanya apa kabar. Habis itu waktu itu susternya bilang mami tuh sesak napas dikit. Habis itu aku mama sama Lika cepet-cepet rumah sakit. Kehadiran buah hati ternyata melebihi obat apapun. Fisik Yana berangsur stabil, namun yang tak kalah mengharukan adalah ketenangan Aurel dan Alika. Dua bocah ini jauh melebihi usia mereka dalam hal ketegaran. Aurel bisa tenang karena ia mengaku sudah sering menghadapi kondisi drop ibunda tercinta.